Halo semua, bertemu dengan saya, Putri, di Blasman JTB Podcast. Be ready to be update. Wah, nggak nyangka nih kita udah masuk di bulan Oktober. Nah, seperti yang kita tahu, di bulan Oktober ini kan kita udah masuk masa-masa di mana pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang baru nih. Nah, di SMA Negeri 1 Belah Batu ini, hari ini aku berkesempatan buat ngobrol-ngobrol bareng paslon nomor urut 3 nih. Siapa sih mereka? Nih, hai Cantika dan Dera. Halo Kak. Gimana nih kabarnya hari ini? Asengkara baik Kak. Baik. Oke, Asengkara ya. Nah, sebelum Putri ngobrol-ngobrol lanjut bareng mereka nih, yuk teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita agar kita semakin semangat nih memberi konten yang menarik dan menghibur untuk kalian semua. Halo Cantika, halo Dera. Halo. Boleh nih Halo, Kak. kenalin kalian buat teman-teman yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Komang Cantika Yusha Pramita dari kelas 11 IPA 2 sebagai calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Belah Batu. Dan saya Gusti Madedara Suryawan dari kelas 10B sebagai calon wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Belah Batu dengan nomor urut 3. Ih, wow, keren banget nih kalian. Nah, gimana nih kesibukan kalian akhir-akhir ini selain belajar menjadi siswa SMA Negeri 1 Belah Batu? Kesibukannya tentunya yang ini Kak. Persiapan Iya. ya. Kalau Dera sendiri gimana? Sama juga Kak, kan juga gini ya, dilema di lain sisi saya juga harus belajar, kan siang itu waktu kegiatannya. Lanjut nih untuk sesi inti kita. Buat pertanyaan yang pertama, seperti yang kita tahu nih, Cantika sama Dera kan adalah paslon nomor urut 3. Motivasi kalian untuk mencalonkan diri menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS itu seperti apa sih? Kalau boleh tahu. Untuk motivasi Cantika terlebih dahulu, Ya. jadi kan dulu tuh sempat jadi inti. Nah, naik nih jadi inti bendahara. Ya. Nah, sekarang pengen lanjutnya nih, pengen kayak lebih ngegali nih. Cantika kan orangnya kepoan kan. Pengen ngegali apa sih ini wawasan yang bisa lebih lanjut kita ambil di kepemimpinan. Dan Cantika juga ada janji nih, salah satu alumni Blasman namanya Kak Gungmi, kemungkinan bakal hadir juga waktu pemilos. Cantika sempat janji sama dia bakalan lanjut lagi dan mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Apalagi kita tahu kan Cantika ini seorang wanita. Jadi jarang banget nih ada pemimpin wanita. Nah, di situ Cantika juga motivasinya pengen nunjukin nih wanita tuh bisa loh memimpin seperti itu. Keren banget nih alasannya. Jadi di samping kemauan diri sendiri juga tergerak untuk menaikkan derajat wanita ya. Ya, betul. Terus Dera sendiri gimana nih? Kalau motivasi saya sendiri Kak, dari dalam diri sendiri sih Kak. Misalnya sekarang itu ada yang bisikin, kamu bisa kok, coba aja dulu. Dicoba aja nanti kamu pasti bisa. Walaupun kamu muda daripada yang lainnya, pasti kamu bisa memimpin suatu organisasi itu. Oke, keren banget nih alasannya. Jadi maunya tuh dari kalian sendiri ya. Oke, lanjut. Sebelum kalian jadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS nih kan ada persiapannya nih tentunya. Persiapan kalian nih udah sampai mana sih kalau boleh tahu? Persiapan awalnya kita kan karena kita baru kenal nih Kak, dari kayak baru dipasangin, kita harus kenalan dulu kan, lebih mendekatkan diri lah berdua karena pasti harus ada chemistry-nya kan. Kita ketemuan nih beberapa kali buat nyaring hubungan gitu, bukan hubungan yang lain ya. Kita jalin hubungan dulu, setelah kita udah deket, akhirnya kita baru lanjut ke visi misi, program kerja, sampai bahkan sekarang udah diundang ke podcast. Keren banget ya. Dera sendiri gimana? Kalau Dera sendiri, ya kalau persiapannya itu juga sama sih ya Kak. Iya. Ya sama. Dera sendiri kan kelas 10 nih, Cantika dari kelas 11. Jadi kalian ada canggung nggak sih kalau ngobrol-ngobrol kayak gitu? Kalau canggung sih enggak ya, karena Ya, kayak yaudah gitu ya. kita sepemikiran ya. Frekuensi. Iya, Ya. kita juga satu ekstra di sekolah, jadi kayak udah deket nih, udah kenal gitu. Oke, seperti yang kita tahu nih, menjadi seorang ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ini kan memerlukan suatu visi dan misi. Tolong dong paparin visi kalian dan misi kalian untuk mencapai misi tersebut.
Untuk visi kita didasari oleh visi sekolah, yaitu cerdas, unggul dalam prestasi, berbudaya, dan wawasan lingkungan, dan tampil berdasarkan iman dan takwa. Untuk merealisasikan visi tersebut, kita membuat beberapa misi nih Kak. Yang pertama itu, meningkatkan kedisiplinan dalam keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bersinergi dengan seluruh warga sekolah, membangun Brasman yang cerdas, berprestasi, dinamis, dan kreatif. Dan yang ketiga, menanamkan sikap CLBK, yaitu cinta lingkungan, budaya, serta kebersihan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir itu ada memperkuat rasa toleransi dan solidaritas antar siswa dalam mendukung program kerja OSIS maupun program sekolah. Misinya keren banget ya, ada CLBK-nya, tapi bukan CLBK yang itu ya. Ada lagi nggak dari kalian? Sudah, itu visi misi. Tadi kan kalian udah bilang visi dan misinya. Terus dari kalian sendiri, ada nggak program unggulan kalian untuk mencapai misi dan visi tersebut? Untuk program unggulan kita udah nyiapin 3 nih Kak. Yang pertama itu mengadakan Blast gizi, yaitu Brasman Gift Care. Untuk yang kedua itu membentuk PSMP, yaitu perwakilan siswa menentang perundungan. Namanya keren-keren banget ya. Dan untuk yang ketiga itu mengadakan Brasman Pameran Festival. Kalau boleh tahu, Blasman pameran festival itu kayak gimana sih? Nah, jadi kan kita tahu nih, kalau kajian siswa tuh biasanya kita taruh di belakang sekolah. Nah, di sini kita pengen mengapresiasi kerajinan mereka dengan mengadakan pameran. Jadi kita bakal ngebangun suatu tempat buat mereka menaruh kerajinan mereka di sana. Jadi itu bahkan bisa dilihat orang-orang luar sekolah maupun dalam sekolah. Dan kita rencananya mengadakan pameran festival ini di acara besarnya Blasman, yaitu pasti tentunya ulang tahun Blasman, Blasera. Di mana Blasera kemungkinan bakal mengundang anak-anak SMP dan bahkan mungkin mengundang orang-orang SMA lainnya. Jadi bakalan dilihat nih seberapa sih kreatifnya siswa Blasman gitu Kak. Keren banget ya, berarti harus dukung mereka nih biar Blasera tahun ini jadi keren banget. Terakhir nih, untuk Cantika kan dulu pernah menjabat sebagai OSIS juga selama 1 tahun yang belakangan. Ada nggak ya kira-kira inovasi atau hal yang perlu dibenahi dalam OSIS ini menurut Cantika? Untuk hal yang dibenahi dari tahun lalunya udah sangat bagus Kak, udah bagus banget. Palingan cuman kayak lebih memperdekat aja. Kita kan berbanyak nih Kak, ber-44 dulu. Kalau berbanyak itu apalagi di kalangan online, waktu itu sempat online, jadi masih sedikit renggang gitu. Nah, semoga aja nanti di angkat yang baru mungkin ber-44 atau semua OSIS tuh bisa lebih dekat seperti keluarga kayak gitu Kak. Kayak lebih nyatu gitu. Jadi kayak beneran keluarga ya rumah kedua. Kalau dari Dera kayak gimana? Kalau dari Dera sendiri ya Kak, inovasi atau yang ingin dibenahi di sekolah ini, terutama itu kan pasti ya Kak, ini kan masa-masa muda atau masa SMA itu kan banyak perundungan gitu Kak. Jadi kami itu dengan program kami yang tadi yang nomor 2 itu ingin menghilangkan atau perundungan itu di sekolah biar nggak ada gitu lagi. Biar nggak ada saling bully-membuli ya. Iya. Tadi kan udah kalian nyebutin nih apa aja yang kita obrolin tadi. Nggak klop rasanya kalau kalian nggak ngucapin kesan dan pesan kalian selama menjadi OSIS ataupun akan menjadi OSIS kali ini. Kalau boleh tahu kayak gimana sih kesan-kesan kalian? Dari Cantika terlebih dahulu, kesannya benar-benar sangat seneng banget nih kemarin ikut OSIS. Karena kan baru masuk di kelas 10 tiba-tiba pengen banget nih jalan jadi OSIS. Kayak karena online, pengen jadi teman, masuk OSIS, masuk inti. Abis itu beneran kesannya beneran capek, pusing, tapi seru banget. Karena kita tuh beneran nyari wawasan banyak banget. Cantika bahkan bisa tahu apa yang artinya sponsor atau yang lain-lain kayak gitu. Dera? Kalau dari Dera Kak ya, kesan dan pesan Dera tuh nggak nyangka bakal bisa diterima. Ya, jadi bahkan masuk 10 besar tuh Dera nggak gini, juga 6 besar tuh Dera nggak nyangka. Soalnya Dera tuh ya gini juga, pokoknya Dera tuh nggak nyangka banget gitu Kak. Tapi Dera dalam sisi lain juga Dera itu sangat bahagia. Tentu itu Kak, sangat bahagia. Udah dari kelas 10 ya udah masuk ke pengurusan jadi inti lagi. Terus kalau boleh tahu pas SMP Dera pernah masuk organisasi nggak? Iya pernah. OSIS juga? OSIS juga. Keren. Jadi
pengalaman OSISnya udah dari SMP ya. Iya. Jadinya mau lanjut ke SMA. Terakhir nih, buat teman-teman di rumah yang mau dukung mereka, boleh dong kasih tahu gimana caranya. Dan kampanye kalian sedikit buat kalian mereka. Terima kasih atas waktunya. Pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 1 Batu sudah mulai dekat. Dan kami adalah calon Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 1 Batu dengan nomor urut 3. Dan jangan lupa untuk pakai hak pilih kalian dengan memilih nomor urut 3. Jalan-jalan ke negara Jepang, sampai sana kena gempa. Janganlah ambil pusing, coblos saja nomor 3. Jangan gengsi, ayo coblos nomor 3. Yeay, keren banget nih kampanyenya. Nah, buat teman-teman di rumah, yuk kita pilih nomor 3. 3. Aku pendukung Cantika Dera nomor 3. Nah, tadi kita udah ngobrol banyak nih sama Cantika dan Dera selaku paslon nomor 3. Untuk Cantika dan Dera, terima kasih waktunya udah mau ngobrol-ngobrol sama aku. Sekian dulu nih ngobrol-ngobrol singkat kita pada hari ini. Sampai jumpa di segmen berikutnya hanya di Blasman JTB Podcast. Be ready to be updated.